Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau jelasin yang deret geometri ya. Deret geometri itu ada di halaman 133. Nah, untuk penurunan rumusnya ini kurang lebih mirip kayak yang deret aritmatika. Nah, nanti itu bisa kalian lihat sendiri. Di sini saya mau bahas beberapa contoh aja. Yang pertama itu, jadi deret geometrinya ada dua keadaan. Jadi ketika R kurang dari 1 sama R lebih dari 1. Kalau R kurang dari 1, kita pakainya yang ini. Kalau R-nya lebih dari 1, kita pakainya yang ini. Sekarang kita coba di contoh halaman 133 ya, nomor 1. Nomor 1 yang A misalnya. Itu kan ada deret 3, 6, 12, 24. Di situ kan yang ditanyakan rasio suku ke-10 dan jumlah 10 suku pertama, berarti S10-nya. Rasionya di sini kita bisa cari pakai U2 dibagi U1 atau U3 dibagi U2, bebas aja ya. Berarti di sini 6 dibagi 3, 2 rasionya. Nah, 2 ini kan berarti R-nya lebih dari 1. Terus suku ke-10. Suku ke-10-nya itu kan berarti A dikali R pangkat 9. Berarti di sini A dikali R-nya 2 pangkat 9. 2 pangkat 9 itu kan 512. A-nya berapa suku pertamanya? 3 ya. Berarti 3 dikali 512 sama dengan 1536. Ini suku ke-10. Nah, sekarang S10-nya. S10-nya itu kita pakai yang lebih dari 1 R-nya ya. Karena R-nya di sini 2. Jadi kalau 2 kita pakainya lebih dari 1. Berarti S10 sama dengan A R pangkat N min 1 per R min 1. Di sini A-nya berapa? 3. R-nya 2 pangkat 10. Karena di sini N-nya 10 ya. Min 1. Ini untuk jadi perhatian, satunya ini bukan pangkat ya, tapi sejajar sama 2. R-nya 2 kurang 1 sama dengan 3. 2 pangkat 10 itu 1024. 1024 kurang 1. Nah, 2 dikurang 1 kan per 1 jadinya. Jadi, ya nggak usah kita tulis lah. Jadi di sini 3, 1023. Dapat hasilnya itu 3069. Nah, ini untuk yang contoh A-nya. Sekarang contoh yang B. Contoh yang B ini kan deretnya itu 1, 1 setengah, terus 1/4. Yang ditanyakan sama. Dari sini kita bisa lihat ya rasionya ya. Kan rasio itu tadi U2 dibagi U1. Berarti sama dengan 1/2. Ini rasionya 1/2. Dicari U10-nya. Berarti sama dengan A dikali R pangkat 9. A-nya berapa di sini? Suku pertamanya 2. 2 dikali 1/2 pangkat 9. Sama dengan 2 dikali 1/2 pangkat 9. 512 ya. Jadi ini bisa dibagi jadi ada 1/256. Nah, ini untuk U10-nya. Sekarang kita ke S10-nya. S10. Nah, ini ada perbedaan karena 1/2 itu R-nya kurang dari 1 ya. Kan kalau setengah itu kurang dari 1 ya. Udah pasti ya, setengah itu kurang dari 1. Jadi kita pakainya otomatis yang ini. Berarti A 1 min R pangkat N per 1 min R. Sama dengan A-nya 2. 1 dikurang 1/2 pangkat N-nya 10 per 1 dikurang 1/2 sama dengan 2 1 dikurang 1/2 pangkat 10 kan berarti 1/2 pangkat 10 tadi kan udah ada ya nih 1024 per 1 dikurang 1/2 1/2 ya jadinya ya. Nah, ini kan 2 dibagi 1/2 kan hasilnya 4 ya.
Dari mana 4-nya? Bisa kita lihat, cek di sini deh. 2 dibagi 1/2. Itu kan sama aja kayak 2 dikali 2/1 kan, dibalik ya, pecahan. Berarti hasilnya nanti di sini 4/1 atau 4. Tuh, dari situ bisa dilihat dari situ. Nah, kita lanjutin. Ini berarti 4 ya, tadi dari dibagi tadi. Berarti di sini dapat 4. Nah, 1 dikurang 1/1024. Penjumlahan atau pengurangan pecahan itu syaratnya penyebutnya harus sama. Sekarang di sini 1024 kan penyebutnya. 1 nih, 1 itu kan mudah ya berarti. Kita lihat aja penyebutnya 1024, berarti satunya itu bisa kita rubah jadi 1024/1024. Kenapa dari mana 1000? Ini kan sama dengan 1. Bilangan yang sama itu kan kalau dibagi hasilnya 1. Ini kan 1024. 1024 kecuali 0 ya, 0/0 itu nggak bisa. 1024 ini penyebut. 1024 dibagi 1024 hasilnya 1. Jadi 1 yang ini itu bisa kita ganti jadi 1024/1024 dikurang 1/1024. Udah sama nih penyebutnya, tinggal kita kurangin. Berarti jadinya 1023/1024. Tuh, misalnya ada lagi 1 dikurang 1/4. Berarti nanti hasilnya kan udah pasti ketahuan 3/4. Ya, satunya ini bisa kita rubah jadi 4/4 dikurang 1/4. Itu jadinya 3/4. Itu. Nah, tadi ini udah dapet hasilnya 1023/1024. 4 itu 1024 ini bisa dibagi 4, dapat hasilnya nanti 1023/256. Ini bisa dijadikan pecahan campuran, dibagi aja ya nanti ya. Jadi sisanya nanti 255/256. Nah, itu yang S10-nya ketika, jadi contoh yang A-nya itu untuk R-nya lebih dari 1, contoh yang B-nya itu untuk R kurang dari 1. Sekarang, kalau misalnya yang nomor 2-nya, ini saya hapus dulu deh. Untuk yang nomor 2-nya, di situ diketahui deret geometrinya itu 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, sampai 2 pangkat n, sama dengan 510. Nah, perhatikan ini yang diketahui A-nya itu 2 ya. Rasionya berapa? 2 juga sama. Dari mana 2? Ini kan 2 pangkat 2 itu kan sama dengan 4. 2 pangkat 3 kan 8. 2 pangkat 4, 16. Kan ini 4 bagi 2, 2. 8 bagi 4, 2. Gitu ya, dari 2 dibagi 1. Terus apalagi yang diketahui? Nih, SN-nya 510. Nah, SN-nya 510. Sekarang yang ditanyakan apa? Tentukan nilai N-nya. Berarti kita bisa pakai si SN. Ingat, R-nya ini 2. Berarti kita pakainya R-nya lebih dari 1. Jadi SN sama dengan A R pangkat N min 1 per R min 1. Jadi di sini 510. N-nya kan kita belum tahu ya. A-nya 2. R-nya 2 juga, pangkat N min 1 per R-nya berapa tadi? 2 min 1. Ini udah pasti 1 berarti hasilnya. Berarti nanti nggak usah kita tulis lagi yang bawahnya. 510 sama dengan, ini jadinya berapa nih? Ini kan sama aja kayak 2 dikali 2 pangkat N. Terus abis itu 2 dikali min 1. Gitu ya. Nah, ini bisa tambah deh. Nah, berarti ini 510 sama dengan, ini kan 2, sama-sama 2 ya. Cuman kan kalau ini nggak ada pangkatnya berarti kan 1 jadinya.
sifat perpangkatan itu kalau perkalian pangkatnya ditambah. Jadi 2 pangkat N tambah 1. Terus ini 2 dikali min 1, min 2. Nah, 510 ini kan min 2-nya bisa kita ituin ke sini, jadi 510 ditambah 2 sama dengan 2 pangkat N plus 1. Sama dengan 512 sama dengan 2 pangkat N plus 1. Nah, terus kita pindah ke sini. 512 itu kan sama dengan 2 pangkat 9 ya. Di situ 2 pangkat 9 sama dengan 2 pangkat N plus 1. Karena sama-sama 2, berarti kita tinggal operasikan pangkatnya. Berarti 9 sama dengan N plus 1. Berarti N-nya itu sama dengan 9 min 1. N sama dengan 8. Nah, itu untuk penjelasan deret geometrinya. Nanti kalian bisa nyobain latihannya ya. Tolong kalau misalnya nggak paham bisa ditanyakan ke saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.